Tidak adil kita membahas suatu kejayaan, kemenangan, keberhasilan suatu tim itu dengan hanya mencetak gol saja. Ya. Tapi kapten itu adalah salah satu aspek paling penting dalam sebuah tim untuk memenangkan sesuatu atau membangun kejayaan. Ya. Pertanyaannya adalah siapa kapten terbaik sepanjang masa? Bebas dari mana aja. Bebas dari mana aja, mau konteksnya short term, long term bebas. Ya. Oke. Yang penting impact. Kapten terbaik sepanjang masa. Boleh satu atau dua? Dua boleh nggak? Sebelum kita lanjut menulis kapten terbaik, jangan lupa pencet juga tombol subscribe itu karena sebagian besar dari penonton belum subscribe. Biar kita terbang tinggi 100.000 1 juta subscriber Share, semuanya. share. Let's go. Let's go. Come on, Rats. Ayo, gimana? Ah, mentok juga. Coba. Kalau gue udah muda. Juga lah. Ya habis ngatain lo ini deh. Kuyol. Apa? Berubah lagi. Hah? Ya kan? Gini. Emang lu apa? Ada juga. Hah? Ada juga ini. Enggak, lo kan tadi ngatain dia pasti. Oh iya. Gak ada lagi gue referensi Oke. gua, anjing. Langsung saja papannya arahin ke kamera. Ini udah jelas ini. 1 2 3 ya. Semua orang 3. setuju ini. Bum 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 bum. Alah. bum. Itu apa Alessandro Del Piero? Ini baru Oke. kapten. Mana ada kapten? Elah. Oke. Dari gua Gue dulu, please. boleh karena 3 sendiri ini mau dimakan semua sama dia. Nah, Silakan. jadi gini ya semuanya ya. Kenapa gue milih 3? Steven Gerrard, Sergio Ramos, dan Lionel Messi. Ya. Gue ngakuin gue benci sama Ramos, tapi gue ngakui Ramos ini back bagus juga. Dia pantas jadi leader. Dia menaikkan mental tim. Nah, Lionel Messi dia paling banyak ngangkat piala waktu jadi kapten. Ya nggak? Bener nggak? Enggak. Kok enggak? Enggak. Berapa piala coba? Enggak. Iya. Ya, termasuk Nggak World Cup banyak. aja. Ya, dia itu Dan- di akhir Barcelona dia baru jadi Iya. kapten banyak. Dan salah kalau kita menilai kapten terbaik dari jumlah trofinya. enggak. Enggak gini, oke. Messi sama Puyol paling banyak ngangkat piala siapa? Puyol Lah. Oke. di Barcelona. Di Barcelona. Ya, tapi kalau lu Dari negara? konteksnya itu di timnas, Messi masih masuk. Nah, Ya, tapi kalau di Barcelona dia nggak banyak. ya oke, kita Karena bahas habis timnas Puyol sama ada klub. Xavi, Iniesta kalau nggak salah. Ya, Dulu siap. sebelum Messi tuh. Udah, Messi-nya hapus, jangan ngejilat juga, udah hapus aja. Iya, ada. Ya nggak apa-apa. Kenapa Tetap Messi? Messi. Messi. Nah, yang terakhir ini Steven Gerrard. Dia nggak pernah ngangkat Premier League. Gua akuin dia nggak pernah ngangkat Premier League. Tapi jiwanya buat The Reds itu luar biasa. Banyak. Ya udah Gitu. berarti apa tulisan lu tentang Lionel Messi nggak valid Iya dong. dong. Karena lu tulis Lionel Messi based on trofi terbanyak. Iya. Iya, karena gua ngelihatnya itu dia bisa ngangkat gitu loh. Dia yang berusaha sendiri. Ini penyerang yang bisa, maksudnya yang bisa Oke. ngangkat banyak piala. Ini Del Piero. Ya udah. Apa-apa. Mungkin ini. mungkin Wah, sebelum ngadi-ngadi nih orang. host gua mau masuk sebelum dia bahas Steven Gerrard sama Sergio Ramos, gua mau masuk Messi nih karena ini menyangkut idola saya ini. Oh iya. Idola saya. Oke. Gua fans Messi sejak 2009. Iya. Gua fans Barcelona, gua fans Argentina. Kelas 4 SD disuruh tulis ada tugas sekolah gue disuruh tulis biografi pahlawan nasional. Gue tulis biografi Messi karena gue nganggap Messi udah jadi pahlawan gue. Ya. Oke. Makanya gue ngefans sama Messi dan gue nggak setuju kalau Messi adalah kapten terbaik Ya. sepanjang masa. Kenapa? Oke. Karena kalau lo bilang tadi dia banyak angkat piala itu bukan parameter pertama. Yang kedua dia nggak ada mentalitas untuk jadi leader. Kalau lo lihat di Barcelona 3 kali kita di comeback. 3 kali Barcelona di comeback karena Messi nggak punya mentalitas untuk Nggak menyemangati bisa. timnya. Nggak Itu bisa itu menyalahkan di Barcelona. Messi. Itu di Barcelona. Yang kedua di Argentina, gue nggak setuju kalau lo bilang Messi yang ngangkat timnya. Messi diangkat sama pemain Argentina menurut gue. Setuju. Itu karena Messinya. Iya karena Ya. Messinya. Karena Messi Enggak nggak karena bisa. Messinya motivasinya Lu besar, coba, tapi dibantu ya. dengan Ya. dibantu dengan apa sih motivasi juga dukungan moral dari De Paul, Paredes segala macem. Ya, Jadi itu semuanya namanya berjuang untuk tim. Messi. Justru- Ya semua justru timnas mau yang- Ronaldo, mau siapa, mau Maradona, ya itu namanya tim. Mereka Iya. itu Iya, saling tim. kerjasama. Tapi yang mengangkat, yang mempunyai nama identiknya itu ya Messi gitu loh. Gini Loh, lu Messi itu cuma sekedar nama. Ya kan dari segi Tapi permainannya gini, kapten jauh dari itu pemain-pemain harusnya lain. mengangkat tim ketika tim lagi di bawah. Yes. Ini Messi udah di atas,
timnya yang ngangkat lebih ke atas lagi. Sorry, kalau Coba. itu iya betul. Cuman kita tahu di 2010 itu Copa America Argentina kalah. Masuk 2014 di final kalah. Salah lagi. 15 15-16 kalah. Messi itu dihabisin. Messi itu Iya. sama warga dihabisin. Tapi maksudnya dia tetap semangat gitu loh. Dia walaupun pernah pensiun, tapi dia masuk timnas lagi. Akhirnya para teman-teman ini percaya gitu loh. Gue yakin Iya. ada something dari dia juga gitu. Tadinya mau pensiun sampai ngangkat World Iya. Cup. Ada mentalitas Iya, dari ada seorang gitu. Lionel Messi. Itu ada. di Iya, situ. benar. Mentalnya ada tapi bukan leadership. Bukan leadership. Mentalitasnya ada, leadershipnya At the tidak. moment mungkin ya. kalau Semua gua lihat. orang mau dia angkat Piala Dunia. Makanya orang semuanya Ah. mau membantu dia gitu, berjuang untuk Messi. Nah itu bagus menurut gua. Tapi Iya. bukan karena Messi yang mengangkat semuanya. Coba karena bukan kalian karena semua yang memotivasi. nonton pantas Coba. gak Messi dibilang Oke. bukan leader? Ayo. Alessandro Bukan Del leader Piero 10. Coba Bentar, gimana? bentar, bentar, Belum, belum, belum. belum. Hati-hati Lanjut loh. dulu. Oke. Nah, 3 nih digeber. Sergio Steven Gerrard. Ini kenapa gue taruh nomor 1? Karena Steven Gerrard mempunyai leadership yang sangat luar biasa. Dia memang tidak pernah ngangkat Premier League, tapi untuk mentalitas lini tengah itu sangat bagus banget. Ketika yang tadi lu pada bilang ya, ketika tim lagi turun, Steven Gerrard itu bener-bener ngangkat. Bahkan gue ingat dia pernah hat-trick lawan Everton tahun 2016, dia mencetak 3 gol dan itu Liverpool akhirnya menang. Menurut gua adalah Steven Gerrard itu leader yang tidak bisa semua pemain punya. Ketika tim lu lagi hancur, masa premnya belum ada di kala itu, Steven Gerrard bisa mempunyai premnya sendiri. Menurut Ya, gua gue dia sih lah kalau terbaik. Gerrard gue no debat sih. Iya. Emang dia leadershipnya Mungkin kuat juga. apalagi ya kalau misalnya Apalagi setelah kayak accident Chelsea, kayak MU, kepleset. Arsenal pada masa itu yang luar biasa, Gerrard tuh iya dong. Enggak, ya dia Liverpool bilang kan kepleset. Dia Dia bilang maksud gue kepleset. setelah accident kepleset dia nggak ngedown nggak apa kan. Oh dia iya ya. Oh mental itu gitu. itu Steve Gerrard. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. Alessandro Del Piero. Lo tadi ngomong. Apa? Ya udahlah langsung ke Alexander Lanjut Piero aja. aja ya. Ini kenapa gue bilang lebih dari ini? Ya. Gue nggak bisa jamin Stevie G pun ketika timnya dibuang ke Serie B, Ya. dia masih mau bertahan, Gue setuju. masih mau bangkit. Dia sebagai salah satu pilar yang bertahan dan ngangkat Juve dari Serie B ke Serie A lagi. Oke. Balik sampai 2010 mulai di tangan Conte, straight 9, Ya. ya kan? Ya. 4 tahun pertamanya Del Piero ada dalam situ Ada. sebagai kapiten. Conte bukan 3 tahun. Bukan 4 tahun dia. Oh, Del dianya, oh iya, Pieronya. oke. Sebelum dia pensiun kan Iya. tuh. Sebelum dia ke mana? Australia. Australia. 4 tahun. Steven Gerrard pun, Puyol, Iker Casillas, gue yakin. Karena Belum Liverpool bakal ada yang Ya. bisa kayak gitu. karena Ya. Liverpool tidak ada di Premier Divisi 2. Kalau ada pun mungkin Ya Steven udah, Gerrard. Kakak, bisa. makanya dia Tapi bilang dari kan, Serie dia B bilang tuh pun dia yakin. balik ke nomor Iya. 1. Iya, susah itu bounce back. Dan pada saat itu Alessandro Del Piero digoda sama banyak klub. Iya. Steven Hati-hati, Gerrard bos. juga. Kalau nggak salah setengah pemain Juve itu pada pindah. Cannavaro gitu-gitu ya. Iya. Iya, Dan pada- gua pada kasih tahu Faro ke ya, Madrid. kelebihannya orang Itali, mereka punya loyalitas juga. Ya. Ini Nah, tiga-tiganya ya. juga direbutin Di banyak zaman ini tim. dia punya loyalitas. Nah, Kayak gua- lo bisa ngelihat Totti di Roma. ini itu jawaban kan gua. Nanti gua bahas. mewah Gua lanjut. banget. Terus ada Gua lanjut. Maldini di Milan. Ya. Ya pokoknya kita kalau bahas kapten sebetulnya Ya. Italia. Alessandro Del Piero nomor ketiga keempat mungkin kalau di Iya. Itali. Cuman Iya. buat gue dia nomor 1. Ya, itu gue setuju. Kalau itu. masalah loyalitas, Steven Gerrard juga nomor 1 menurut gua. Lah, diincer Puyol Chelsea, juga loyalitas. diincer MU. Nah, Sorry bos, Steven kalau Gerrard itu is iya, threats. lu bandinginnya ya ketika terpuruk seperti Del Piero, lu gini, lu Iya. pemain Karena- besar, karena lu icon posisinya enggak. gini, Gerrard itu kan icon timnas. Mm-mm. Iya. Oke, Del Piero icon timnas. Ketika lu icon, lu main di Serie B, lu tuh pride. Susah Lo lu. tau Ya, gak berapa banyak skuad Juve yang keluar ketika Juve jadi Serie B? itu hampir 70%. Yang bertahar itu Del Piero, Buffon, Camoranesi. leader, Buffon, Camoranesi. Camoranesi. Jadi orang-orang emang yang punya hati gitu. Iya. Punya mental untuk mengangkat timnya ini. Dia punya Iya. rasa cinta, punya. Iya. Ya, TVG mungkin punya. Cuman ketika berhadapan sama Serie B dengan nama sebesar itu, Iya. mungkin lo udah lompat ke Enggak, tim lain. gini, Dan gini, itu gini. Karena Sebelum karena Piala kas- Dunia ya berarti ya? enggak, iya, setelah Piala Dunia. Makanya karena Cannavaro ke Madrid gara-gara iya, Oh, iya. setelah itu karena situasi Calciopoli pada saat itu mental banget. Lu semua di luar Inter ya, Inter. Di luar Inter tuh Juve paling kena, Milan semua tuh kena semua. Oke, enggak, ini gua balikin sedikit aja.
menurut lu seorang Steven Gerrard apakah dia bakal keluar ketika Liverpool hancur? Bahkan dia waktu main di era 2008 sampai 2015 ya, 2015-2016 itu masa hancurnya Liverpool, tapi dia masih bertahan. Bahkan mungkin hampir semua skuadnya bakal keluar saat itu, cuman Steven Gerrard yang bertahan. Dari segi ini aja itu kan udah bisa dilihat bahwa dia ini loyalitas gitu loh. Kalaupun jatuh ke championship ya kan alhamdulillahnya Liverpool tidak pernah merasakan seperti itu. Menurut gua ketika dia jatuh gua yakin tetap Steven Gerrard tetap Menurut gua bertahan. godaannya nggak sebegitu dahsyat sih untuk Steven Gerrard ya. Maksud tim-tim mungkin ada penawaran dari Chelsea, dari MU, tapi nggak seintens, nggak sedorong waktu Del Piero pindah ke degradasi. Ya lu ketika Steven Gerrard hancur, maksudnya Liverpool hancur, tapi nggak ada godaan datang, ya, masa lu mau pindah gimana? Ngapain? Gitu loh. Dan Karena dia memang nggak bakal ngomong gue mau pindah karena tim gue gini. Itu nggak bakal mungkin. Tapi kalau pemain diuji, ketika mereka itu dapat tawaran bertubi-tubi, lu mikir kan, gue pindah Iya, nggak nih? termasuk SAF nawarin loh. Iya. Sama Sir Steven Alex. Gerrard. Enggak, Nelfon nawarin- Del Oh, Piero Del Piero. nelfon. Turun seri B. Kita bahasanya itu gue nih nungguin lu. Ini saat yang tepat lu untuk Iya. pindah. Karena pada saat itu kan MU lagi naik tuh. Nah, dia nggak mau tetap. Nggak mau. Aslinya ada satu lagi sih nih. Tapi gue gak mau bahas, cuman gue pengen tahu. Nah, aja. ini gue mau bahas. Oh, udah. Gue mau bahas. Tenang aja. Tenang, udah. Itali kita yang cover, bos. Udah. Oh iya. Nomor 1 gue Ntar lu, itu terlalu mewah jawaban lo. Ini mewah banget. Iya. Anjir, Bang. Apa sih? Puyol. nggak. Back kemarin sore. paling 5 tahun 6 tahun. Ya, coba jelasin dulu. sebelum gua masuk. Barcelona semenjak dipimpin sama Puyol itu semangatnya semangat juang itu lebih sangat-sangat tinggi, dan jiwa leadership dari Puyol ini menurut gua udah another level gitu. Kayak Kayak gue setuju sih, apalagi dia respect ke banyak respectnya ke itu, lawan. iya. kayak berlebihan selebrasi Iya. sama dia tegur tuh Yang biasanya. Iya, iya, kayak gitu, lempar hal-hal korek ya. hal-hal kecil kayak gitu menurut gua Iya. Ya kan Barcelona di mana Impact-nya hal gede kecil tuh. gitu. Nah, dia doang yang enggak tuh, keren sih. Iya, Kayak iya. Pique ngangkat Dan- korek, pura-pura sakit, Iya. tapi nggak jelas. dan Ya, di itu samping gua memang setuju. di samping memang komposisi pemain Barcelona yang mewah di antara 2006 Iya. sampai 2012 itu andil Puyol menurut gue gede juga Ya, sebagai gua leader. setuju. Makanya dia bisa mendapatkan 3 Champions League di 2006, 2009 sama 2011 gitu. Ada andil Puyol juga walaupun di beberapa pertandingan krusial Puyol nggak main, tapi menurut gue di ruang ganti sama di pas tim talk Puyol berperan besar gitu. Pengaruhnya gede banget. Iya, Iya, sama betul. gesturnya pas dia di lapangan respect ke lawan ataupun Iya. semangatin timnya. Iya. Nggak boleh lama-lama selebrasi Dia gitu-gitu. juga kalau misal mau berantem sama dia dilarang. Iya, Gitu, iya. itu pernah. Iya. Dulu pernah Pique ke distract sama korek dia, iya, di lapangan, terus Pique kayak Iya, iya. kesakitan gini terus Iya. dibuang langsung sama Puyol, langsung fokus Iya. fokus. Nah, fokus. tapi ini itu menurut gua hal yang harus dipunyai oleh kapten gitu, dan Ya. Puyol perfect untuk pegang role sebagai kapten. Tapi ini gue sangat setuju. Puyol lebih baik kaptennya daripada Sergio Ramos. Oh iyalah. Iya, Jauh. iya. Menurut gua jauh. Bukan jauh. Kalau untuk hal respect-respectan iya. Nggak, Untuk tapi bangun semangat iya. Cuman kalau untuk dia provokasi tim lawan sebagai Iya. kapten dan tidak menjatuhkan semangat timnya, Ramos lebih bagus daripada Puyol. Ya, Iya. tapi itu Tapi bukan tugas mainnya kapten, kotor, Bang. iya. Itu bukan tugas kapten juga Bukan. memprovokasi Tapi dia selalu lawan. step up. Oke, dia nomor 2 setelah Casillas kan. Iya. Kita bahas setelah Casillas keluar. Dia nomor 2, tapi dia nomor 1 dan dia nunjukin diri nomor 1. Walaupun dengan merasa caranya di- lebih kotor dari Puyol. Iya, merasanya tapi seperti menurut gue itu, dengan gitu loh. ada variabel dia nggak bisa menahan emosi gitu-gitu, itu menurut gue faktor juga bahwa lu bukan pemimpin yang bagus. Ramos yang- itu Gini, kayak Bruno Fernandes. Ramos dia- itu kayak Bruno Fernandes. Terlalu Enggak, banyak koar-koar, emosionalnya terlalu Iya. besar, Enggak lah, yang kalau- dimana tidak Enggak. memberikan taktik yang pas gitu loh. untuk Berapa lawan. kali coba lu hitung berapa kali Ramos sebagai kapten di kartu merah karena emosinya sendiri, karena maksudnya karena salah dia satu yang terbanyak salahnya kartu dia sendiri. merah, Iya. kan. Gue emang kalau itunya kotor-kotor iya. Kotor Iya. banget dirty Cuman player. dia selalu step up. Ada apapun dengan timnya dia selalu maju nomor 1. Iya. Lo kalau bahas tadi siapa dia disebut? Puyol. Bukan. Bruno Fernandes. Iya, Bruno Fernandes itu nggak bisa bandingin sama siapa. Enggak, maksud Bahkan gua- nggak terlalu Haram disebut di sini. Enggak, Forum enggak, ini gua haram gitu loh, Bruno maksud gua Fernandes. secara Bruno emosional. Bruno Fernandes dipilih Emosional. kapten karena lu bingung milih siapa. Iya. Iya dong. Masa lo Siapa yang mau lu pilih? McTominay jadi kapten? Iya kan nggak mungkin. Ya udahlah nih pemain yang kelihatannya paling oke berapa tahun terakhir udah kasih kapten. Nah, masa Enggak, kapten maksud- kasih Rashford gak balik? Mungkin tuh kalau kapten ada depan. DG iya makanya. Enggak, maksud gua Iyalah. gini loh, dari secara emosional itu bisa dilihat kayak Bruno si siapa Ramos ini terlalu emosional, terlalu main kotor, sedikit-sedikit Kalau kontroversi. iya. Enggak, Ramos enggak terlalu emosional sih. Sulit mengontrol di waktu yang tepat aja gitu. Iya. Sekarang gue
masuk terakhir. Gua pilih nomor 1 Iker Casillas. Kenapa? Prestasi Spanyol 2008-2012 menurut gua andil dia paling besar. Karena kita tahu sebelum 2008 Spanyol itu pemainnya bagus. Raul Gonzalez, Ivan Higuera, Fernando Hierro, Morientes, you name it lah. Tapi selalu gagal di ajang-ajang internasional, Euro, World Cup. Karena apa? Karena faktor politik yang membuat tim ini terpecah belah. Tapi begitu Luis Aragonés masuk, Casillas itu ditunjuk 2008 pertama kali jadi kapten. Euro kan. Iya, itu langsung step up juara. Masuk Piala Dunia 2010 juara. Sampai 2012 juara lagi dengan mayoritas skuad nggak jauh beda. Dan skuad itu diisinya pemain Madrid dan Barcelona. Bagaimana lu tahu sendiri lah 2008 sampai 12 tuh panas-panasnya kan. Era Jose Mourinho, Pep. Ya. Yang bagaimana itu gue ngeliat imbasnya sampai ke El Clasico sih. Iya. Mereka nge-respect Casillas sampai El Clasico. Respect banget loh. Karena lu kalau udah masuk sebuah timnas, lu harus punya leader yang bisa-bisa benar ngeredam. Iya. Dan pada saat itu kan dominan Barcelona. Iya. Ibaratnya rivalitas lu gila dipegang Barca, lu pasti kan punya ego. Tapi Casillas tuh bisa menunjukkan bahwa ayo semua, ayo kita untuk timnas, kita lupakan rivalitas di tim. Puyol sama Sergio Ramos bisa duet, ada Pique. Itu bayangin lu back. Bahkan Ramos kegeser ke kanan. Iya, kegeser, maksud gua dalam satu lini itu pemain Barcelona dan Madrid yang dimana lagi clash semuanya. Masuk ke tengah ada Xabi Alonso, ada Xavi Xavi Iniesta, Busquets juga Iya. Busquets kadang-kadang. juga ada. Terus yang Bisa kedua berbagi. Capitano Totti buat gua. Ini Itu juga pangeran. top, gua setuju Ini banget. pangeran Roma yang kalau lu ikutin sepak terjangnya, dia menurut gua salah satu pemain yang enggak seberuntung Del Piero, seberuntung Inzaghi dalam pencapaian di level klub ya. Iya. Inzaghi kan punya trofi Champions League, di liganya masih banyak, Del Piero juga sama. Totti itu paling bawah istilahnya. Kayak anak ayam gitu. Pencapaiannya ya. Iya, pencapaian kan. Cuman dia 2001 kan Scudetto Ya. dengan Batistutanya, tapi Roma tuh banyak mengalami masa kelam. Banyak Tertidurnya banyak banget dibanding Iya. Juve, Milan, Inter tuh. Iya. Tapi dia tetap benar-benar Bertahan, ya. sebagai pangeran, sebagai orang yang terdepan Roma gimana pun, sama mungkin layaknya Stevie G. Stevie G kan nggak pernah ngangkat Premier League tapi Champions League. Nah, Iya. Totti ini kebalik. Dia nggak pernah Champions League tapi Pernah Liga Piala itu Liga. sekali. Dan sama kayak Del Piero, dia pernah digoda Madrid, dia ditawar. Dia tiap tahun kali Madrid. Iya, Iya, dia iya. tuh udah ngincer, nggak mau dia. Padahal kondisi Roma sama Liverpool menurut gue lebih parah Roma. Iya, Pada jauh. Roma Roma itu kelihatan banget. Gua kelihatan waktu dulu Pak main winning lihat Roma ini, aduh, yang kenal cuma Totti sama Iya. beberapa doang. Nah, oke. Jadi intinya adalah bagaimana kapten ini pengaruh di timnas itu menurut gua nomor 1. Sama Tapi ada penerusnya nggak sih menurut lo? Siapa? Kayak Marco Reus, itu kan juga bakal jadi kapten ini nggak sih? Itu karena loyalitas lo- jadi kapten. loyalitas cuma dia. loyalitas doang Ini ya? sebelum closing terakhir ya, loyalitas dia itu kenapa dia loyal menurut gua tim-tim gak banyak ngedeketin karena dia injury prone. Yes. Ya, Lu ya dia nggak ada banyak tawaran. cederanya. Dia nggak ada tawaran Iya. buat pindah, nggak kayak pemain-pemain disebut tadi. Daya jualnya nggak tinggi. Ya? Mungkin pada saat 2012-13 waktu dia belum cedera parah, ya ada tawaran. Begitu 2014 dia nggak ikut Piala Dunia sebelum berapa hari tuh, seminggu 2 minggu, ya udah selesai. Nggak ada tim Bubar udah. Iya, bubar. cedera. Even main Bayern kambuh. Munchen pun nggak mau ngambil Yes. karena bubar udah. Jadi ya nggak masuk lah Reus mah, cuman gitu Coba aja. kita kan jawab semua nih pemain-pemain yang 2000-an ya. Iya. Coba sebut satu aja yang kira-kira bakal jadi kapten terbaik ke depannya nih. Generasi sekarang lah. Generasi sekarang Kira-kira siapa ya? Oh. Masuk akal aja. masuk akal ya. Siapa ya? Gue mau sebutin Barcelona cuman males. Kalau gua Odegaard sih. Norwegia. Bukan nggak harus Oh, di ini. oh, timnas. harus di klub Maksudnya juga? Dia worth it Oh, sebagai Odegaard. kapten Oh, oke, gitu. oke. Odegaard itu kalau nggak Oke. salah dia dulu pinjeman kan ya ke Arsenal, itu pinjeman terus balik di permanenin. Dan di situ dia langsung diberi kepercayaan buat jadi kapten. Menurut gua dia Oke, bakal lebih bagus sih ke depannya. Kalau gua Araujo, gua nggak perlu banyak komen. Gua ngeliat ada puyol-puyolnya di situ. Ya, Araujo. Mungkin nggak sekarang, tapi 2-3 tahun ke depan dia bakal jadi best captain, captain in the world. Oke, gua kayaknya Rodri ya. Keren juga sih. Iya. Rodri gua kayaknya terutama di timnas ya. Kalau di City kan sekarang Ruben Dias kaptennya, Kevin De Bruyne dah musim depan atau 2 musim lalu hilang. Kayaknya Rodri bakal jadi poros di City dan di Spanyol terutama ya. Itu sih. Oh iya, musim depan dia Brin?
Ya mungkin Ya, ya mungkin umurnya masih kan aja. 32. Oh. Mungkin aja gitu loh. Umurnya 32. 32 Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne tua udah. Tua. Kevin De Bruyne tua. Oh. Lo kira tuh Bernardo lebih muda 28. Iya, Bernardo 28. Ronaldo 28. Lo kalau Nyangka ya, padahal kalau Kevin De Bruyne 28 ya mungkin 6 kali Premier League itu Liverpool Iya, di belakang aja Iya. udah. Halo Ah. siapa bos lah dari awal udah Halo, masuk siapa? di belakang gitu Gue situ. tadi nyari di Itali kok nggak ada siapa-siapa. Gue juga Mainan awalnya nggak sih, Itali mainan? siapa ya? Mainan enggak? Prancis. Prancis Ya, mainnya. Mbappe lah udah. Maaf ya, susah. Kaptennya Bakal Inter pindah. siapa? Masa Kapten? di Itali Di Marco, Locatelli, Mungkin Barella. Bastoni ya. Bastoni Inter. Kalau dia jadi tapi. Iya, kalau ini dia masih belum jadi, tahu. Barella susah. juga mewah sih. Walaupun Inter ya. Iya. Barella tuh harus keluar dari Inter, tahu nggak Iya. kemana paling cocok? Kemana? Liverpool. Siapa? Barella. Ya, duetin sama Soboslai McAllister musuh gincar udah. Ah, Pergi jauh-jauh. Pusing, Liverpool, Barcelona Udah. pulang jauh-jauh. Makasih. Sebelumnya terima kasih untuk Febri 10 karena dia yang bikin tema ini. Hai, kelas. Oke, Mantap. thank you. Yang lainnya juga Iya. tulis aja di kolom komen apa yang mau dibahas, nanti akan kita kupas tuntas di sini. Itu dia. Langsung saja. Oke. Jangan lupa subscribe-nya karena itu tidak memakan tenaga, tidak memakan waktu, biar kita makin semangat lagi. Dan jangan lupa Aman. follow Gombol Media di semua Follow, like, sosmed. share. Ada Hakim Garis Partner, ada Bang Gundo, dan ada Red History. Come on Reds. Thank you semuanya dan let's Let's go. go.